Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya pada kesempatan ini kita semua rindu bersekutu untuk terus mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ada Berkat dalam Ibadah. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami datang untuk merenungkan firman-Mu, menyembah Engkau, dan merasakan kehadiran-Mu yang begitu nyata. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui renungan ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam renungan ini ada berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Ajarlah kami untuk meresapi setiap firman yang akan kami dengar, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, mengubah kami menjadi lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, melalui momen ini kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya ibadah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibadah itu bukan sekedar rutinitas atau tradisi, melainkan sebuah persekutuan yang dekat dengan Tuhan, di mana firman-Nya disampaikan dan kehadirannya dirasakan. Jangan sepelekan ibadah karena ada berkat Tuhan dalam ibadah yang dilakukan dalam kebenaran. Hal ini mengingatkan kita bahwa ibadah adalah sarana untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika kita datang dengan hati yang tulus dan dalam kebenaran, Tuhan berjanji untuk menyatakan diri-Nya dan mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Ibadah ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa yang kita sembah dan bagaimana kita merespon kasih kemurahan Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna ibadah yang sejati. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ibadah itu bukan sekedar ritual atau kewajiban, melainkan sebuah respon yang penuh sukacita atas kasih dan kebaikan Tuhan. Yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sukacita adalah ciri khas ibadah yang lahir dari hati yang dekat dan mengenal Allah dengan benar. Ketika kita menyadari betapa besar kasih, anugerah, dan kesetiaan Tuhan, hati kita ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak terungkapkan. Ibadah itu bukan beban, melainkan suatu kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita dan penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Sukacita dalam ibadah menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Yang kedua, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai adalah suatu ekspresi kegembiraan yang meluap-luap. Ini menggambarkan suatu antusiasme yang penuh kerinduan untuk berada di dalam hadirat Tuhan.
Ketika kita datang kepadanya, kita ini diundang untuk melepaskan segala kekhawatiran, segala beban kehidupan, segala ketakutan, kecemasan, dan segala sesuatu yang membuat kita merasa tertekan. Lalu kita dapat memuji Tuhan dengan penuh semangat, penuh sorak-sorai, juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu layak menerima pujian tertinggi dari hidup kita. Saudaraku, ibadah yang sejati tidak terbatas pada kegiatan di gereja atau saat kita sedang berdoa secara pribadi, tetapi itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kesadaran dan akan kehadiran Tuhan, setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pikiran dapat menjadi bentuk ibadah kita. Sukacita dan sorak-sorai dalam Mazmur 100 ayat 2 yang sudah kita baca mengajak kita untuk membawa semangat penyembahan ke dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, ataukah kita ini seringkali terjebak dalam rutinitas ibadah yang kering, yang terasa hampa? Mari kita evaluasi hati kita dan mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan, menolong, menghibur kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Biarlah setiap ibadah yang kita lakukan dipenuhi dengan sukacita dan puji-pujian yang tulus, karena Tuhan itu layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 yang sudah kita baca mengajak kita untuk menjadikan ibadah sebagai momen yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang gembira, kita tidak hanya sedang memberikan suatu persembahan ucapan syukur kepada Dia, tetapi juga kita akan mengalami suatu pembaruan dan kekuatan yang datangnya dari hadirat Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan penuh sorak-sorai, karena Tuhan adalah Allah yang baik, yang kasih setianya ada untuk kita untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pentingkah ibadah bagi orang percaya? Di dalam ibadah terkandung janji berkat yang berguna bagi hidup kita di masa sekarang ini dan juga di masa yang akan datang. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kita tentang prioritas dalam hidup ini. Rasul Paulus menasihati Timotius dan juga kita sekarang ini untuk memahami perbedaan antara hal-hal yang bersifat sementara dan hal-hal yang bersifat kekal. Latihan badani seperti olahraga, menjaga kesehatan fisik memang penting dan berguna. Tetapi manfaatnya terbatas hanya untuk kehidupan di dunia yang fana ini. Tubuh kita suatu hari akan menjadi lemah, menjadi tua, dan akhirnya akan mati. Namun, ibadah yaitu hubungan kita yang intim dengan Allah, memiliki suatu nilai yang jauh lebih besar karena berdampak tidak hanya pada kehidupan saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Saudaraku,
Ibadah bukan sekedar ritual atau kegiatan keagamaan, melainkan suatu cara hidup yang mencerminkan ketaatan, juga kasih dan pengabdian kepada Tuhan. Melalui ibadah, kita akan mengalami suatu transformasi rohani, memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan menikmati janji-janji Tuhan Allah yang begitu berharga. Janji-janji ini mencakup damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan di dunia ini, serta kehidupan yang kekal bersama Tuhan di masa yang akan datang. Firman Tuhan dalam renungan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu fokus pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara, tetapi lebih mengutamakan hal-hal rohani yang memiliki nilai yang kekal. Kita diajak untuk mengejar pertumbuhan rohani, membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita tidak hanya sedang mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik di dunia sekarang ini, tetapi juga untuk kemuliaan yang menanti kita di kerajaan surga. Mari kita evaluasi hidup kita. Apakah kita lebih mengutamakan hal-hal jasmani atau hal-hal rohani? Apakah ibadah kita sudah menjadi prioritas yang utama? Marilah kita mengejar ibadah yang sejati, karena itulah yang membawa berkat dan janji Allah, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang nilai yang sejati dalam hidup ini. Engkau mengajarkan kami bahwa latihan badani memang berguna, tetapi ibadah kepadamu memiliki nilai yang jauh lebih besar, baik untuk hidup maupun untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengutamakan ibadah dan hubungan yang intim dengan Engkau. Ajarlah kami untuk tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi yang sementara, tetapi pada hal-hal rohani yang kekal. Mampukan kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepadamu, sehingga kami dapat menjalani janji-janji-Mu yang indah, baik dalam hidup ini maupun kehidupan yang akan datang. Bersihkan hati kami dari segala hal yang dapat memalingkan kami dari Engkau. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Jadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia dan selalu baik kepada kami. Kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami ada dalam rencana-Mu yang indah. Tolonglah kami untuk terus mengandalkan-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengutamakan ibadah dan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala hal.
Karena melalui ibadah, kita tidak hanya memperoleh berkat dalam hidup saat ini, tetapi juga janji kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang setia sampai akhirnya. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.